Ya Mbak, ini kita sudah sampai ke tempat lokasi Mbak nggih. Ya. Kita tadi sempat dibingung-bingungkan teman-teman. Jadi hanya kurang beberapa puluh meter saja dan kita tidak menemukan jalannya. Akhirnya kita memilih jalan memutar Mbak. Ini kira-kira apakah kita ini dibingungkan atau gimana Mbak? Kok jalan itu seperti hilang kan Mbak? Iya ya, kalau di dari sini saja ini kan tidak usah bingung Mbak. Nggih. Ya mungkin kedatangan kita mungkin mereka tidak senang. Iya. Karena Bang Said seperti kan penciumannya kan tajam Mbak. Nggih Mbak. Awas kitanya tajam sehingga dia dirasani saja sudah dengar gitu loh. Iya Mbak. Kita hanya berputar-putar ada setengah jam tidak temu-temu, kita Iya. melintasi yang lebih jauh, lihat jalan biasa kita baru bisa ketemu. Kita langsung saja ke tempat areanya, ke bendungan Mbak. Monggo Mbak. Nanti sentranya kita ke sungainya yang diviralkan bahwa tempat ini adalah arena atau tempat wingit yang ada penghuninya yaitu Blorong Mbak. Iya monggo Mbak. Blorong juga ada di desa ini juga ada daerah yang dinamakan yaitu makam ular. Iya. Atau kuburan ulo. Di sini ada yang namanya kuburan ulo. Tapi tidak ada kuburannya, tapi hanya areanya disebut kuburan ulo. Itu di desa ini juga Mbak. Nggih Mbak. Ini banyak mistis-mistis di desa ini. Mari kita nanti buktikan. Semoga nanti kita mendapatkan penampakan. Karena nama penampakan kan sulit Mbak untuk sulit kita sekali, syuting itu Mbak. Iya. Sehingga kita nanti akan bikin yang asli, tanpa rekayasa, tanpa pakai kostum-kostuman, tanpa pakai apa itu pocong-pocongan, tanpa pakai apapun. Apa yang kita lihat, yang kita syuting itu hasilnya Mbak. Mari Mbak. Iya. Ya teman-teman, ini yang perlu diketahui adalah pada malam hari ini saya cuma berdua dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi saya merelakan anak saya tinggal karena memang ini demi teman-teman. Dan ini juga kita menuruti laporan dari beberapa warga serta teman Mbah Kendil. Ya kita dulu Pak, dimatikan dulu Pak. Nggih. Kita matikan pemirsa. Kita nanti kalau langsung kita syuting nanti kan durasinya banyak. Iya. Ya kita berhenti untuk setengah jam mengamati, kalau ada gesekan, ada apa yang aneh nanti kita nyalakan lagi pemirsa. Ini saya matikan dulu ya. Nggih, monggo Mbah. Ya teman-teman, kita sudah sampai di lokasi inti. Jadi ini adalah bendungan kecil, bendungan besarnya di area sana teman-teman. Jadi memang kalau pada malam hari teman-teman jarang sekali orang yang lewat sini karena dari fisiknya saja jembatan ini terlihat berbahaya sehingga banyak kejadian bagi yang jatuh. Banyak. Dulu ada orang lewat tahu-tahu didorong jatuh tuh Mbak. Iya Mbak. Itu memang berbahaya. Nah walaupun kita kalau berjalan juga berhati-hati karena sosok itu kan kita tidak bisa melihat. Kalau kita dorong jalannya bukan main, sangat dalam sekali Mbak. Iya. Oke teman-teman, jadi ini kita langsung masuk ke areanya. Teman-teman sudah pernah kami bahas, jadi karena memang tempat ini sedikit berbahaya ya. Jadi Mbah Kendil menggunakan syal yang berwarna hijau, itu adalah warisan dari nenek moyangnya. Teman-teman, kalian pasti juga mendengar suara kemericik air. Oke, ini cuaca sangat dingin sekali teman-teman. Tapi ketika masuk di area ini suasananya jadi hangat, semakin hangat seperti itu. Ini Mbah Kendil sedang izin teman-teman. Seperti biasa kita adalah tamu di sini sehingga kita selayaknya adalah izin. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya segala makhluk yang ada di bumi ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai manusia pun wajib untuk menghormati. Dulu banyak orang yang di sawah pas panen gitu ingin pulang. Kemudian di sini ada orang besar nongkrong itu katanya. Nggih, Mbah. Ya, nongkrong di sini. Iya. Apa penghuninya kita tidak tahu. Yang jelas kita ingin melintasi ke sana kemari biar nanti penghuninya bisa datang. Tadi sudah saya suruh untuk menemani saya, saya suruh untuk muncul untuk menampakkan diri agar kita nanti tidak sia-sia
Bahkan kita berangkat sudah punya inisiatif sejak sore. Iya. Tapi setelah kita berangkat kita berputar-putar Iya. sehingga tidak menemukan jalan hingga kita melintasi lebih jauh lagi untuk mendatangi sini, Mbak. Ya, kita sampai bingung, Bang, ya. Mungkin penghuni sini mungkin nggak mau kita datangi itu mungkin. Iya, Mbah. Oke, teman-teman, ini kita akan menunjukkan secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, ini sangat dalam sekali, Mirza. Dalam, Bang, ya? Dalam sekali ini ya. Iya. Dan di sini nggak ada pelindung pinggiran, teman-teman. Jadi ini benar-benar sangat berbahaya lah sekali jika malam hari melintasi daerah sini. Sini itu langsung dia tidak ke sana, malah ke sana itu. Nggih, Mbah. Rasanya dia itu jalannya bukan sini, malah sana. Ini langsung jegur ke situ. Iya, langsung jatuh ke bawah. Dalam sekali, Bang, ya? Iya. Dan ini sangat berbahaya sekali, teman-teman, karena medannya dalam. Selain itu di bawah juga banyak bebatuan, ranting-ranting pohon, sehingga kita juga harus berhati-hati, Bang, ya. Ya. Teman-teman perlu diketahui bahwa kami tidak akan membuatkan video-video settingan yang bersifat menipu, karena sosok Mbah Kendil itu tidak bisa menipu, teman-teman. Sehingga kita akan melakukannya secara real. Jika ada pewujudan, mereka berkenan menemui kami. Oke. Mbah Kendil merasakan sesuatu, teman-teman. Apa yang Mbah Kendil rasakan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa kali ya, Pak? Iya, Mbah, sungai itu, Mbah. Saya ikut, Mbah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pengkolan juga, Mbah. Ya, pantas saja tuh kalau area-area seperti ini tempat para astra pada waktu malam, Mbak. Nggih, Mbah. Karena medannya nggak ada orang lewat sini dan dekat dengan air gitu. Iya. Dengan sungai-sungai yang besar, Mbak. Nggih, Mbah. Ini suaranya deras sekali, Mbak, alirannya, nggih. Padahal ini kan musim kemarau, Mbak. Iya, Mbah. Ini apa, Bu? Itu yang ngalang itu kayu apa, Bu? Kayu, Mbah, itu, Mbah. Oh, kayu ya. Dan memang biasanya kayu-kayu yang seperti ini juga banyak penghuninya, Mbak. Iya, untuk duduk-duduk biasanya, Mbak. Iya. Duduk-duduk, bangsa seperti apa-apa, pocong gimana itu. Iya. Makanya untuk kita penelusuran itu sering sekali, kita sudah berpuluh-puluh, Mbak. Nggih. Bahkan hampir ada 50 video, Mbak, ya. Lebih, Mbak. Lebih ya, Ya. hampir 100. Tapi kita belum menemukan yang konkret, artinya yang kita bertatap langsung kita mendekati, langsung kita syuting. Kemarin di kuburan Patok Serengat saja kita mengundang sosok seperti yang bernama itu Ningse ya. Okay. Seketika saya panggil langsung muncul, langsung menyambar api besar,
kita kejar sama Mbak Lulu langsung apinya reda gitu loh. Iya. Sehingga memang sosok-sosok energi yang seperti bangsa jin itu tidak mudah disyuting pemirsa. Iya. Sehingga kita pun juga ingin menirukan kepada teman-teman bagaimana kita mengetahui tentang sosok langsung kita langsung syuting di depannya, di mukanya, atau di raihnya gitu loh. Jadi kita kalau belum menemukan sosok yang seperti aslinya, keyakinan saya belum bisa yakin itu loh. Iya Mbah. Sehingga seperti malam ini saya pun walaupun di tempatnya tempat pingin saya juga menantang ditemui apapun saya sudah sepertinya sudah siap Mbak. Apalagi saya dibingung-bingungkan itu muncul kemarahan saya itu malah semakin saya nyali saya tinggi gitu loh. Jadinya kalau tempat-tempat keramat seperti ini kalau kita bicara menyombongkan diri biasa pasti hadir biasanya gitu Mbak. Iya. Gitu loh. Sehingga agar kita nanti bisa menunjukkan kepada teman ternyata memang bangsa Atra bisa disyuting secara langsung, secara dekat. Nanti kalau kita langsung berjumpa kepada sosok jin yang berbentuk pocong, gendruwo atau bebek gombel, kita syuting langsung dekat. Nanti kita nyatakan bahwa memang benar bahwa sosok jin bisa disyuting gitu Mbak. Iya. Jadi kita kalau bicara nanti mulut kita pasti diinggap orang. Iya Mbak. Karena kita kan memang bertujuan untuk mengedukasi kebenaran gitu loh. Iya. Jadi kita nanti akan coba apabila nanti ada sosok yang muncul nanti kita nekat Mbak apapun yang terjadi. Namanya orang ketakut itu pasti punya Mbak. Pasti punya itu loh. Tapi kita nekat saja. Gitu loh. Sayang, coba ke sana Mbak. Monggo Mbak. Ya, memang pengalaman saya sama Mbah Kendil ketika kita menjumpai sesuatu hal yang aneh seperti kemunculan api yang luar biasa itu juga selalu sisipan, jadi selalu di belakang kamera yang tidak terkena shootingan. Biasanya kayu-kayu yang seperti ini Bang ya. Iya. Teman-teman bisa mendengar aliran sungai ini sangat deras sekali teman-teman, sehingga sangat berbahaya sekali jika orang jatuh. Dalam sekali Mbak. Dalam sekali Mbak. Ini hati saya ketir-ketir Mbak. Ini ada sekitar 40 meter ya. Iya. Soalnya kalau di sini kalau setelah maghrib kan masuk di jarang ya Pak. Iya. Dengan hal-hal yang tidak nampak. Nggih. Ini medannya juga sangat berbahaya Mbak ya. Iya. Ini jalannya menukik, kemudian sungainya sangat dalam dan di bawah banyak sekali bebatuan. Sehingga teman-teman tidak heran bahwa setelah maghrib jarang sekali orang yang lewat di area ini. Apalagi yang namanya dam itu pasti juga mengerikan Bang ya. Turun Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tadi sudah dipermainkan sejak awal teman-teman, jadi ini Mbah Kendil semakin berani. Kitir-kitir Mbah. Apanya? Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau ditikung mati seperti ini, gitu loh. Yang penting bawah Pak, ngikutin bawah aja. Iya. Kita harus turun ke lokasi Mbak. Iya Mbah, ya memang di sini Mbah kesaksian orangnya itu Mbah. Iya. Di area persawahan Mbah. Pokoknya tikungan seperti ini itu biasanya ini ya, itu namanya sombongnya ke bawah aja. Iya. Ini kan tikungan. Mungkin Mbah. Iya. Nanti setelah di sini nanti kita
langsung yang sebelah sana, Mbak. Karena kan juga ada area yang khusus orang yang banyak ditemui gitu. Di sini pun juga ada itu, Mbak. Bahkan ada yang katanya ular melingkar, Mbak, di sawah sangat besar sekali. Yang matanya itu besar merah gitu katanya, Mbak. Tetangga saya pun juga untuk nyuluh ikan. Pakai setrum itu, Mbak. Itu melingkar terus kemudian kepalanya diletakkan di badannya. Katanya matanya itu seperti satu lepek itu, Mbak. Dia langsung lari saja sulit katanya itu, Mbak. Iya, saking takutnya. Ketakutan kalau ditelorong gitu. Iya. Terus setelah itu dia tidak mau ke sini lagi. Ya enggak ada gesekan, nanti kalau ada gesekan saya pasti reaksi. Menantang, Mbak. Saya tantang nanti. Ya kita jangan sampai mendahului. Kalau dia menampakkan diri, memberikan eksistensinya, kita juga memberikan kekuatan kita untuk menunjukkan kepada makhluk astral. Biar nanti kita sama-sama berani, terus kemudian kita bisa mendekat, Mbak. Mbak. Walaupun mereka bersifat merupakan sosok ular, tapi sebenarnya kan mereka bukan ular, Mbak. Mereka kan jin, Mbak. Jin yang bersosok ular gitu loh. Nah, saya bicara seperti ini, mestinya mereka dengar, Mbak. Dengar, Mbak, pasti dengar. Iya. Ini hujan rintik-rintik pemirsa. Biasanya kalau hujan rintik-rintik itu banyak astra-astra yang suka berkeliaran gitu loh. Biasanya, Mbak. Yang penting bawah, Mbak. Nanti kita yang ketakutan ular biasa itu. Iya, ular sungguhan, Bang ya. Iya. Ini kita lompat apa? Enggak apa-apa sih, masa kan sih. Pemirsa, kadang-kadang waktu malam atau sore jam 5 ada sosok yang mandi di bawah itu. Seperti manusia biasa, tapi ekornya atau badannya itu ular gitu loh. Tapi ini lebih sakral lagi nanti yang ujung sana, Mbak. Lebih wingit lagi gitu loh. Ya kan jauh dari apa itu permukiman loh. Kita nanti tunggu sebentar. Jangan sampai saya menantang-nantang agar mereka datang. Juga sepertinya aneh, Mbak ya. Kalau orang yang sengaja tidak ingin mencari sosok astral, mereka hanya seorang petani yang mengairi sawah, kemudian dinampakkan. Kan itu pada saat mengairi sawah setelah maghrib, itu kan berbunyi seperti orang mandi, Mbak. Cipuk-cipuk itu. Kemudian didekati, dicoloki, ternyata bukan orang. Hanya sosok ular besar, mereka langsung lari itu, Mbak. Makanya kita langsung survei ke sini gitu loh. Tapi nyatanya yang dinampakkan kok malah dulu orang-orang biasa gitu loh. Mbak sana, Mbak. Kita istirahat sebentar, Mbak. Iya, Mbak. Matikan sementara sekitar 4 jam agar nanti ada penampakan atau ada gesekan apa itu, Mbak. Iya, teman-teman, kita akan matikan dulu, kita akan sambung lagi setelah kita menunggu beberapa waktu.
nampaknya tidak ada penampakan, tapi tetap saya nanti sampai 2 atau 3 jam lagi agar kita nanti membawa hasil. Coba nanti kalau yang di ujung sana nanti kita agak menantang-nantang itu, Mbak. Iya, Mbak. Iya. Saya matikan lagi, Mbak. Iya, Mbak. Teman-teman, jadi kita mendapatkan tugas. Tadi kita menemui seseorang yang sedang menyuluh ikan dan kita diarahkan untuk ke sini, yaitu di sana teman-teman, di gerumbul-gerumbul sana. Tepatnya dinamakan kuburan bongkor atau makam ulo. Jadi kita langsung sontak ke sana karena dikatakan bahwa yang lebih wingit itu daerah sini teman-teman. Kalau di daerah sini terkenal sekali dengan kuburan ulo itu, Mbak. Iya, Mbak. Itu maksudnya ulo-ulo di mana kita pun juga tidak tahu, Mbak. Iya. Karena memang Mbah Kendil itu kan berasal dari kota Kediri, pemirsa. Iya. Kota Kediri, kemudian kita hidup berumah tangga di Tulungagung, kemudian yang terakhir di Sambirejo. Juga di daerah sini pun kita juga kurang apa itu, kurang jeli. Makanya tadi kita bertemu kepada orang yang nyuluh ikan pakai setum, itu dikatakan kalau tempatnya yang lebih sakral. Benar, Mbah, kalau Mbah Joko Kendil berani, silakan datang ke kuburan bongkor. Iya. Malah dia kenal sama nama saya tuh, Mbah Joko Kendil. Karena saya tidak kenal, dia tanya. Iya. Sama rumahnya Mbah Joko Kendil yang mana gitu. Mari kita sana, Mbak, ya. Monggo, Mbah. Matikan dulu, Mbak. Ya teman-teman, kita langsung jumpa lagi di lokasi. Kita menuju ke lokasi teman-teman. Jadi jalannya memang sangat sulit sekali, tapi kita pantang mundur. Sana Mbak, itu loh Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita makan di tengah sawah gimana ya? Iya, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sedikit kita doakan, Mbak. Monggo, Mbak. Karena kewajibannya Mbah Kendil, kita tugasnya yaitu untuk mendoakan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Nggih. Semoga ini walaupun sedikit pun mereka juga ahli kubur atau arwah yang ada di sini, maka dari itu kita doakan. Nggih. Sehingga kita dimanapun kalau menemukan sebuah makam, kita diwajibkan untuk mendoakan agar kita nanti juga mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan doakan sama-sama teman-teman yang sedang menonton video ini. Mari sama-sama kita berdoa. Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasadin uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri ghasiqin alladzi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahu akad, Allahu samad, lan jalil balan julat balan yakhula wa akad. Allahu akad, Allahu samad, lan jalil balan julat balan yakhula wa akad. Allahu akad, Allahu samad, lan jalil balan julat balan yakhula wa akad. Allahu akad, Allahu samad, lan jalil balan julat balan yakhula wa akad. Allahu akad, Allahu samad, lan jalil balan julat balan yakhula wa akad. Allahu akad, Allahu samad, lan jalil balan julat balan yakhula wa akad. Allahu akad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurjati. Wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wala alihi wa sahbihi wa salim
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hai ahli kubur ingkang sampun sumari wonten ing makam Bongkor utawi sinebat kuburan ula. Panjenengan sami sampun manggon wonten ing alam kubur inggih alam pengerantunan. Mugi-mugi panjenengan ngapan wonten mriki pinaringan jembar kubure. Amin. Padang dalane diaku dening pangerane. Sedaya dosa-dosa panjenengan tansah dingapur dening Allah. Amin. Dipun lenggahaken papan ingkang samestinipun. Tansah panjenengan dicangkung dening Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan dipun paringi kunci-kunci kanggo mbuka ing alam kaswargan jati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang saya muliakan, bahwa ada makam di tengah-tengah sawah, bahkan saya pun juga tahu masih malam ini. Iya. Kita langsung berhadapan dengan keranda mayat, pemirsa. Iya, Mbak. Kita menghadap kepada keranda mayat. Orang hidup di dunia ini yang mereka dipersibukkan dengan pekerjaan, mereka dipersibukkan dengan pertengkaran, mereka dipersibukkan dengan kebenaran dan kebatilan, mereka dipersibukkan dengan keluarganya masing-masing, sehingga orang-orang akan melupakan bahwa suatu zaman nanti manusia akan dipanggil oleh Allah, akan ditimbali oleh Allah. Mereka harus untuk bertanggung jawab, yaitu tentang perjalanan hidup di dunia ini, baik dan tidaknya. Maka di akhir nanti kita akan menjawab kepada malaikat-malaikat yang dimana ditugaskan oleh Allah. Apabila kita banyak dosa, apabila kita banyak pahala, maka mulut kita ini nanti akan berbicara dengan sendirinya tanpa kita rasa, tanpa kita diajak bicara, mulut akan berbicara dengan sendirinya, termasuk tangan, kaki, dan pikiran kita. Maka dari itu pada malam hari ini, ketepatan kita berada di tengah-tengah area sawah yang berketepatan di sini ada keranda mayat. Keranda mayat ini adalah tempat atau kendaraan orang yang sudah meninggal, sehingga mereka di dunia memakai mobil yang mewah, mereka di dunia memakai motor yang mewah,
mereka di dunia tidur dengan ranjang-ranjang yang nikmat, maka ternyata orang-orang itu apabila dicabut nyawanya, mereka meninggal dunia, mereka hanya dinaikkan, ditempatkan kepada keranda mayat yang seperti ini. Jika kita sudah jelas, kita sudah dapat dipastikan bahwa ternyata orang yang di kampung sana dengan rumah yang mewah, dengan harta benda yang banyak, anak yang sukses, ternyata pada malam hari ini juga mereka tidur nyenyak di alam kubur seperti ini, pemirsa. Seperti ini. Sehingga bagaimanakah apabila orang-orang yang hidup di dunia ini, mereka menyombongkan diri dengan ketampanannya, mereka menyombongkan diri dengan kecantikannya, mereka menyombongkan diri dengan kegagahannya dan kesaktiannya. Apabila mereka nanti Allah akan mengambil nyawa kita, kita sama sekali tidak punya kekuatan apapun. Maka dari itu, marilah kita untuk berbenah diri, kita berbuat dengan perbaikan yang baik, kemudian kita berbuat dengan ngamal-ngamal yang baik, ibadah yang baik, bertakwa yang baik, kemudian kita beriman yang baik, kita menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan segala larangannya Allah, untuk sanggup-sanggup kita di pundi nanti, pada zaman nanti. Sehingga pentingnya kita untuk mencari, yaitu amal perbaikan yang baik, amal yang baik, ibadah yang baik, yang nanti kita akan kita sajikan, yang nanti kita untuk sanggup apabila kita nanti diambil nyawa kita oleh Sang Pencipta alam. Jelas kita berbicara di depan keranda mayat pada malam hari ini, saudara. Jadi kita tidak rekayasa, kita tidak menipu. Jelas keranda mayat ini adalah tempat untuk membawa orang mati. Mereka sebagai saksi yang tidak dapat dibicara, saksi yang tidak dapat bicara. Sehingga ketepatan dengan adanya keranda mayat ini kan sebagai sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang sangat keramat sekali. Ya, kita kalau bicara itu tidak sungguh-sungguh, kita pun juga ketakutan azab dari Allah tiba nanti, Mbak. Makanya kita bicara apabila dengan lantang kejadian seperti ini, kita berbicara ini sudah pantang mundur. Kita sudah pasrah sumarah kepada Allah, bagaimana Allah mengambil jasad kita, bagaimana Allah mengambil sukma kita, bagaimana Allah mengambil nyawa kita, kita pasrah dan sumarah, Mbak. Jadi pada malam seperti ini sama sekali tidak ada satu hal pun yang saya takuti, karena takut yang paling hakiki, takut di atas takut hanyalah takut kita berdosa kepada Allah. Takut apabila malaikat mencabut nyawa kita pasti ketakutan pada saat itu, Mbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara-saudaraku yang telah meninggal dunia, semoga engkau semua mendapatkan rahmat, mendapat pengayuman, mendapatkan kenikmatan. Amin. Anda akan kerasan di situ. Anda akan diberikan kunci-kunci hidayah. Amin. Anda akan diberikan kunci-kunci surga. Amin. Semoga dosa-dosa Anda semua yang ada di sini tanpa kecuali, semoga semua akan diberi, yaitu anugerah, akan diberi kemurahan. Amin. Anda akan menjadi hamba-hamba Allah yang terpuji. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena butuh ya karena fahim hidina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Iya, karena pemirsa, kita sudah mendoakan kepada saudara kita yang telah meninggal, hingga kita menjalankan perintahnya, teman-teman.
kita membuat konten. Semoga konten ini akan bermanfaat. Amin, amin. Akan memperingatkan kita bahwa kita jangan sampai sombong. Mari teman-teman kita berlomba-lomba mencari amal yang baik, beribadah yang baik, bertakwa yang baik. Takwa lahir batin, takwa tanpa rekayasa, takwa yang ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Kita diem, Mbak, barangkali nanti ada sosok yang menampakkan diri sebagai tamu kita. Iya, Mbak. Ya. Mbak dulu bisa menerangkan, tapi kita sudah tidak mendoakan lagi ya, Mbak. Iya. Ya teman-teman, jadi memang ini tanpa planning atau tanpa rencana waktu kita melakukan pengungkapan daerah Blorong ya, kita didapati oleh seorang yang sedang menyuluh ikan. Kemudian dia mengarahkan kami untuk datang di makam ini. Beliau mengatakan bahwa makam ini pernah bongkar beberapa waktu lama sekali, sehingga dia mengarahkan ke tempat ini karena banyak kesaksian dari orang-orang yang takut datang ke sini, apalagi pada malam hari. Jadi ini kita lihat kompleks wilayahnya saja. Itu kelihatannya ini sumber, Mbak, ini, Pak. Iya, Mbah. Sumber pengairan, Mbak, ini. Oke, ini sumber pengairan teman-teman, terlihat dari pepohonan, kemudian dari lokasinya. Ini bukan suatu sawah atau perkebunan, melainkan ini sepertinya sumber perairan, teman-teman. Ya, itu dari nenek moyang. Iya. Peninggalan nenek moyang, Mbak. Iya, karena memang makam ini bongkar sudah lama sekali, Mbah. Kesaksian dari masyarakat. Ya. Sehingga kita langsung datang di sini karena memang Mbah Kendil sudah kebiasaan, teman-teman. Kita selalu mendoakan orang-orang yang telah meninggal, entah itu saudara, teman, atau bahkan orang-orang yang tidak kami kenal seperti ini. Karena kita tahu pada dasarnya manusia itu pada akhirnya akan meninggal dan akan dikuburkan seperti orang-orang yang telah meninggal seperti ini. Dan kita sangat paham sekali bahwasanya orang yang telah meninggal itu sangat membutuhkan doa-doa dari kita yang orang masih hidup. Hidup. Sangat membutuhkan doa, Mbak. Iya. Sangat dibutuhkan sekali. Karena orang meninggal itu kan membutuhkan perjalanan. Okay. Jadi kalau dia berjalan nanti kegelapan, kasihan. Jika doa-doa itu nanti akan berubah menjadi cahaya. Jadi doa yang baik, doa yang ikhlas, maka Allah akan merupakan cahaya. Jika mereka-mereka yang meninggal mendapatkan cahaya-cahaya dari doa kita, Mbak. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Kita bicara di makam. Jika kita tidak menipu, kita pengalaman berpuluh-puluh tahun belajar dengan hal itu. Adapun dengan pengalaman kita tidak sama dengan apa yang dimiliki teman-teman, yang kita anggap saja sebagai perbedaan yang perlu kita hormati, Mbak. Iya. Ya teman-teman, ini kita menunggu beberapa waktu. Ini juga lokasinya benar-benar jauh dari pemukiman penduduk. Sehingga teman-teman, jika nanti mungkin saudara-saudara kita atau makhluk-makhluk Allah yang lain yang ingin menampakkan diri kepada kami siap dalam bentuk apapun. Kami tidak akan mundur dan kami akan merekamnya sejelas-jelasnya supaya teman-teman juga tahu apa yang kami lihat pada malam hari ini. Jadi ini benar-benar jauh dari pemukiman, teman-teman. Ini kalau misalkan orang biasa mungkin ketakutan di daerah seperti ini. Apalagi pepohonan yang sangat besar dan tua. Ini pasti berpuluh-puluh tahun Mbah usianya, Mbah. Kita melihat yang sebelah barat kan, yang kelihatan ribun di sebelah barat dulu depan aja. Iya. Untuk menerangkan teman-teman kayaknya seperti ini gitu. Ya teman-teman, ini kita akan meliput yang sebelah barat. Jadi ini tepat di barat makam. Jadi ini benar-benar berdampingan atau bersampingan sama makam. Oke, ini teman-teman, rimbun sekali. Dan ini sangat dalam sekali. Ini terlihat ini perairan, teman-teman. Ini mungkin sumber untuk mengairi sawah-sawah penduduk. Tapi kok nggak ada akses jalan masuk, Mbak? Nggih? Nggak ada, itu kan sumber, Mbak. Oh iya. Ini kan lokasi sumber ini. Ini sumber yang tidak dipakai. Oh iya. Ini kan pertanian mengambilnya sumber dari bendungan sana. Iya, yang tadi. Ya, yang tadi. Ini kan pada era dulu dimanfaatkan oleh warga untuk mengairi sawah. Belum sudah ada bendungan yang baru di era zaman Pak Harto. Tentang irigasi kan dibangun. Karena mengambil dari pusat dulu, Mbak.
Oh iya ya, iya. Kita tidak memanfaatkan dengan adanya sumber seperti ini. Nggih. Makanya nggak ada warga yang kesini gitu loh. Nggih. Apalagi jauh Mbak. Iya jauh Mbak ini Mbak. Apalagi tadi jalannya luar biasa Mbak ya. Ya apalagi kalau namanya sumber terus kemudian sebelahnya ada makam itu kan orang jarang berani gitu loh. Iya. Yang berani. Ya teman-teman, kita akan menanti beberapa saat apakah nanti akan ada penampakan. Yang jelas kami tidak akan membuat rekayasa teman-teman, karena itu sangat resiko dosa dunia akhirat Mbak nggih. Ya kita bikin konten yang asli aja lah, diusahakan. Kita usaha karena namanya video kan masih ada trik, tapi jangan tahu trik intinya gitu loh. Iya. Seperti kita penelusuran ya kita apa adanya aja. Nggih, Mbak. Apabila ada penampakan ya berarti kita berhasil untuk menguak gitu loh. Iya. Untuk kita mewujudkan. Kalau enggak berhasil ya mungkin ya seperti ini yang bisa kita saksikan, karena kemunculan daripada sosok-sosok astral itu kadangkala mungkin si sosok ingin mencoba ngetes kepada kita. Iya. Kita lari apa enggak? Iya. Ada juga sosok yang muncul mereka tidak berani menampakkan diri, dia hanya muncul tapi tidak bisa mewujudkan. Iya. Dia hanya mendampingi sekitar gitu loh, Mbak. Nggih, Mbak. Kita tadi akan masuk juga langsung ada sambutan. Iya, ada sambutan. Tapi setelah kita masuk, terus seketika itu hati saya langsung ikhlas itu ingin mendoakan. Nggih. Pada saat hati saya ikhlas mendoakan, langsung gerakan daripada merinding dan sebagainya langsung hilang, Mbak. Iya. Karena niat kita baik, sehingga semua pada minggir itu loh, Mbak. Dan kami percaya ya Mbak ya, bahwa tidak ada sesuatu hal yang kebetulan. Semua takdir, semua yang telah terjadi itu pasti sudah dituliskan oleh Allah. Sehingga jika pada malam hari ini kita bisa datang ke makam ini lantaran orang yang nyuluh ikan tadi. Iya, kalau tidak ada orang yang nyuluh ikan kita nggak tahu. Mereka maksud itu kalau berani sana Mbak, sana yang lebih bingit lagi, sana nggak ada yang berani kalau waktu malam. Iya, ini mungkin juga sudah ditakdirkan oleh Allah Mbak, kita disuruh mendoakan orang-orang yang telah meninggal di makam ini. Kadang-kadang tadi juga saya heran kan, kita sering lewat situ sampai dibingungkan sampai setengah jam. Iya. Kita marah-marah kemarin tadi. Iya Mbak. Soalnya memang itu sebenarnya kan wilayahnya Mbah Kendel toh Mbak. Iya. Ya mungkin dari ahli kubur yang di sini mungkin menarik kita gitu loh. Iya. Kita ditarik ke makam sini, tidak boleh ke lahannya Blorong. Iya. Kita tadi kan incernya kan lahannya Blorong. Nggih. Mungkin dari arwah sini menarik kita agar kita mendoakan orang-orang meninggal di sini. Mungkin kan lewat jalan sini kan langsung bisa ke sini. Kalau di Blorong sana kita nggak mungkin bertemu kepada orang yang nyuluh ikan gitu ya. Nggih. Ya teman-teman, kelihatannya tidak ada kemunculan. Nggih. Setidaknya kita punya pengalaman bahwa di tengah-tengah sawah jauh dari perkampungan ada makam bongkor, kemudian juga ada keranda mayatnya, kemudian terus ada sejarahnya mungkin di dalam arena sumber ini apakah dulu ada ular bertapa apa gimana kok dikatakan yaitu kuburan ulo gitu loh. Iya, Mbak. Jadi orang kalau ke sini dapat kalimat kuburan ulo sudah ketakutan. Iya. Bahwa di sini itu katanya ada ayam, Mbak. Nggih. Ayam banyak yang berkeliaran. Jadi ayam itu tidak berani orang membunuh, justru malah dikasih makan gitu, Mbak. Oh iya, Mbak. Iya, orang di sawah ini kadang-kadang bawa nasi dikasihkan ayam itu. Oh iya. Ayamnya banyak di sini. Apakah itu ayam siluman atau ayam sungguhan, tapi masyarakat sudah tahu tidak berani mengambil, Mbak. Nggih. Mari kita teruskan ke sana aja, Mbak. Monggo, Mbak. Kita akan ke sentralnya Blorong tadi. Iya. Dan ini kita sudah menuruti apa yang diminta oleh teman kita yang menyuluhikan itu. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan langsung ke sentralnya Blorong yang tadi sebagai tujuan awal kita. Monggo. Teman-teman, kita akan langsung menuju ke jantungnya penampakan Blorong. Itu ternyata banyak sekali kesaksian dari masyarakat yang menyatakan memang disitulah lokasinya. Sehingga teman-teman, kita akan datang ke sana. Kita akan melakukan pengungkapan bersama Mbah Kendil Jopomonto. Teman-teman, lokasi pengkolan sungai yang kami bicarakan itu berada di tengah-tengah sawah juga. Sehingga kita akan merusuk ke dalam. Ini jembatannya kok kayak gini, Mbak Nggih? Iya.
rusak Mbah, ini mungkin ada sesuatu insiden Mbah. Ini kan nggak mungkin kalau disengaja seperti ini kan. Ya. Pemirsa, ini dekat dengan warga, dengan penduduk warga. Sehingga kadang ada warga yang merumput atau mereka akan pulang, akan Jumatan, tiba-tiba ada perempuan yang mandi di sini, ternyata orangnya cantik, tapi anehnya badannya sampai kakinya tuh ular. Iya. Yang tahu namanya Mbah Darmi, Mbak ya. Iya, Mbah Darmi. Iya. Dan banyak saksi-saksi lain, bahkan ini sampai kondang dari berbagai desa. Iya. Ternyata tadi ada orang yang nyuluh apa itu ikan kan juga mengakui. Iya, di situ juga lokasinya. Ya, banyak yang apa itu yang dekat dengan watu apa watu gepeng Mbak itu tadi. Oh, watu apa tuh? Watu ya watu gepeng. Watu dampit. Iya, batu dampit. Itu kenapa Mbak kok dinamakan batu dampit nih? Dua gitu, Mbak. Oh. Sebenarnya sini loh Mbak ini ya, lurusnya nggih. Tapi kita pernah ke situ Mbak. Iya. Nah itu. Pernah ke situ. Sama saja Mbak. Iya. Nanti sana pun dengan sini sama saja. Kalau dia ingin mau muncul pasti mau. Dan anehnya dia itu malah menampakkan di siang hari tuh Mbak. Gimana tuh Mbak ya? Aneh. Tapi kalau malam juga ada tapi hanya bentuknya ular gitu loh. Iya. Kalau siang itu kan Mbah Darmi itu langsung orang mandi, orang cantik tuh. Dan itu lama Mbak, ada 30 menit katanya. Iya, ya, lama sekali itu. Dan banyak saksi-saksi lainnya yang dijumpai juga di siang hari. Padahal kan biasanya kalau makhluk astral, kita sering menjumpai kesaksian orang itu kan pada malam hari. Iya, iya. Ya namanya mereka itu kan, mungkin Mbah Darmi itu kan sosok orang yang lugu. Iya. Jadi dia tidak aneh-aneh. Kalau orangnya aneh-aneh dia nggak mau menemui itu. Nggih. Kan bangsa seperti itu juga pilih-pilih pada orang. Gitu. Iya. Tidak ngabut itu loh. Nggih. Nah. Tapi dulu katanya sudah pernah diambil orang, ada praktisi atau paranormal dari Tulungagung itu bisa diambil itu. Tapi kembali lagi ya, ternyatanya setelah diambil oleh orang Tulungagung masih berlanjut, masih sering menampakkan diri itu Mbak. Nggih. Ya. Ya teman-teman, jadi kita akan melakukan pengungkapan lagi dengan Mbah Kendil. Di sini banyak sekali kesaksian dari warga masyarakat, sehingga teman-teman Mbah Kendil tidak akan melakukan pengungkapan di suatu tempat kalau tidak ada laporan. Itu pun akan ditampung sampai beberapa orang karena kita juga akan menyediakan yang real. Jadi jika teman-teman mungkin dari teman-teman YouTuber yang penasaran dengan tempat ini, kalian bisa telusuri tempat ini, kalian bisa tanya-tanya dengan warga masyarakat di sini. Ini kan desa Sambirejo. Ini Dadap Langu Mbak ya? Ya, itu Sambirejo. Iya. Kemudian dari kali ini sudah masuk jadi Dadap Langu. Iya. Dadap Langu itu juga ada pundinnya yang menghuni macan. Ya kalau astralnya mau datang sehingga walaupun tidak diundang pun pasti memberikan senyawa-senyawa, memberikan isyarat-isyarat kepada kita itu Mbak. Apalagi ini kan gerimis Mbak. Sehingga dia senang, bangsa seperti itu senang kalau masa-masa seperti ini. Iya. Ya. Apalagi kalau seperti air ada pohon-pohon pisang itu bangsa Atlas senang. Iya. Biasanya berdiri di dekat-dekatnya itu. Dan ini juga termasuk kuat bagi energinya, soalnya saya pernah waktu itu kita mendapatkan laporan juga hampir ini Mbah kemasukan ya. Ya kemarin dulu pernah semaput tidak sadarkan diri di situ. Iya, untung saja itu Mbah Kendil langsung tanggap Mbah. Iya, iya. Itu benar-benar rasanya itu tidak enak sekali. Ya berat itu Mbak ya. Berat Mbah, jadi nafas itu gak bisa Mbah. Susah sekali. Seperti sesak ya. Sesak, seperti sesak, kemudian keringat dingin terus keluar, kaki ini tidak bisa menyangga tubuh. Mbak Kendil kan tahu sendiri saya langsung rubuh waktu itu. Langsung roboh Mbak dulu. Iya, apalagi pada waktu itu saya sedang hamil tua. Iya, iya. Sehingga kan pas jantung kotanya atau jantungnya itu. Sehingga memang banyak sekali resiko yang dialami oleh para penelusur Mbak. Iya, iya. Yang jelas teman-teman
saya yakin ini nanti tidak akan muncul. Iya, energinya terasa, karena Bang, mereka ya? sudah tahu siapa saya, itu paham. Iya. Paham sekali, jangankan penghuni kali ya, ahli kubur saja tahu sama saya itu. Iya. Sehingga kita berniat baik kepada siapapun ciptaan Allah, sehingga kita akan selalu disambut dengan baik. Iya. Kalau kita niat kita jahat, mungkin kita akan diperlakukan kejahatan. Iya, Mbah. Sehingga kita akhiri sekian, dan program kita masih menata jadwal. Iya. Kita akan menelusuri. Kita belum pernah ke makam yaitu Farida, Iya. yang ada di Badas. Iya. Sehingga kita juga ingin memperkenalkan diri, bagaimana kapasitasnya, bagaimana keberadaannya. Kita juga ingin bertatap muka langsung, ingin berhadapan langsung. Yang jelas kita nanti akan datang ke sana. Iya. Yang penting niat kita yaitu penelusuran. Kita tidak menyombongkan diri, karena kita adalah manusia lemah yang tidak boleh untuk bersumbar. Iya, Mbah. Atau tidak boleh menyombongkan diri. Leres. Karena orang-orang sombong itulah akan dekat dengan kecelakaan. Nggih. Ya teman-teman, jadi inilah pengungkapan kami pada malam hari ini. Ini memang jauh melenceng dari rencana kita awal, Mbah, nggih. Ya. Ternyata Allah menghendaki kita ke sini untuk mendoakan makam Bongkor, kemudian kita melakukan pengungkapan di sini. Ya. Semoga video ini juga bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Sekaligus ini bisa menjadi hiburan yang menambah pengalaman bagi kita semua. Teman-teman terus ikuti video kami yang selanjutnya, karena masih banyak lagi yang akan kami saksikan di channel Mbah Kendil ini. Mbah Kendil mungkin ada tambahan lain, Ya, Mbah? semoga kita masih diberi umur dan panjang. Amin. Kita nanti akan mengadakan penelusuran Badas Kadiluwe. Itu viral sekali, Mbak. Viral, Mbah? Itu sampai Mbak Farida itu sampai kuliah, Iya. sampai 5 tahun, kemudian sampai teman-temannya mengunjungi ke situ, ternyata bukan rumah, malah justru mereka makam. Iya. Ya, justru kepala desanya malah bingung itu. Iya. Dan tidak hanya itu saja, berkali-kali bahkan beratus-ratus, beribu-ribu membuat hal-hal yang aneh di situ. Nggih. Tapi nggak apa-apa, itu memang hambanya Allah yang tidak boleh dibenci. Memang ragamnya seperti, kita hormati saja. Itu yang dimaksud seperti itu kan di karepnya harus sing kuwasa, Iya, Mbak. dikendaki oleh Tuhan. Iya. Enggak, kita sebagai hamba ya kita hanya menghormati saja atas cipta karya dari Allah SWT, Mbak. Mari Ya, kita tutup, Mbak. Ya teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendil Jopo Montro. Mungkin cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami nangge. Amin amin ya rabbal alamin.